Cek satu cek. Ya pemirsa, kita saksikan saat ini adalah visual yang mana Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan secara langsung ke kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto ini bertolak menggunakan helikopter TNI AU jenis Karakal untuk meninjau 3 lokasi yang terdampak bencana di Sumatera Barat pada hari ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa, untuk saat ini kita saksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang berbincang dengan salah satu pihak dari BPBD. Dan tentunya akan membahas berbagai persiapan untuk melakukan pembersihan ataupun pasca bencana banjir dan tanah longsor, seperti apa penanganannya. Kemudian juga ini bukan yang pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto memantau secara langsung untuk memastikan bahwa penanganan pasca banjir bandang ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Kemudian juga untuk penyaluran dari berbagai bantuan bisa tersalurkan secara merata ke beberapa lokasi terdampak bencana. Dan dapat Anda saksikan juga pemirsa bahwa terlihat juga warga yang turut antusias untuk menyambangi dari Presiden Prabowo Subianto yang berkunjung untuk memantau secara langsung terkait dengan penanganan bencana. Dan selain itu juga tadi kami sempat melihat ada beberapa anak-anak juga yang melakukan sambutan untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan di layar kaca Anda terlihat juga ada jembatan pemirsa, ini merupakan jembatan penghubung yang sepertinya terlihat ini merupakan jembatan darurat yang dibuat untuk memudahkan akses dari proses pengiriman bantuan. Dan juga saat ini anak-anak sekolah SD yang terdampak, mereka berdatangan mendekati Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan salam, kemudian juga salim seperti itu, sebagai bentuk sambutan kepada Presiden Prabowo Subianto karena bentuk kepeduliannya terhadap warga Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan memang sebelum melakukan kunjungan ke lokasi, Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengunjungi tempat-tempat pengungsian untuk meninjau secara langsung apa saja yang memang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah untuk para korban terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Padang Pariaman. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi sudah ada rekan kami Eka Gus Priyadi. Baik, selamat siang Eka. Eka, Anda bisa mendengar suara saya, Eka? Baik, sepertinya kami terkendala sinyal. Dan pemirsa, Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan memang ini antusiasme masyarakat sangat begitu besar
Bahkan tidak sedikit juga dari anak-anak sekolah yang memang sekolahnya terdampak akibat bencana ini mengerumuni rombongan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga memberikan salam dan juga salim seperti itu. Bahkan warga sekitar juga seperti ibu-ibu, bapak-bapak itu antusias untuk menyapa secara langsung kunjungan Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan menyambangi lokasi di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Dan memang sebelumnya tadi sempat juga Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dari posko pengungsian yang mana untuk memeriksa secara langsung kira-kira bantuannya apakah sudah tersalurkan secara merata, kemudian juga mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat butuhkan, kemudian kendala-kendala apa saja yang memang selama ini dirasakan karena mengingat sudah 3 pekan kejadian atau bencana alam ini terjadi, tentunya banyak sekali keluhan-keluhan terutama dari air bersih, kemudian juga datang dari berbagai penyakit yang sudah mulai menerjang para warga seperti diare dan juga lain-lain. Bahkan untuk sekedar kebutuhan air bersih pun ini mereka bisa dikatakan kesulitan. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan ke posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak, dan tadi juga ini bisa Anda saksikan pemirsa, selain itu Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Bailey yang tentunya ini merupakan salah satu akses yang sangat penting dan krusial karena berfungsi untuk jalur distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam kunjungannya, tentunya Presiden Prabowo Subianto akan menuju 3 kabupaten di Sumatera Barat. Yang pertama adalah Agam, kemudian Padang Pariaman, dan Tanah Datar di Kabupaten Agam. Baik, kita akan bergabung bersama dengan Eka Guspriyadi di Padang Pariaman. Selamat siang, Eka. Selamat siang. Baik, mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan bagaimana situasi di sana? Di sini barusan kedatangan Bapak Presiden disambut antusias oleh masyarakat. Di saat Presiden datang, Presiden langsung menuju jembatan Bailey yang dibangun oleh TNI. Jembatan yang panjangnya sekitar 30 meter ini dibangun dari tanggal 11 hingga 17 Desember kemarin. Saat ini jembatan sudah bisa dilewati oleh kendaraan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini akses jalannya terputus. Demikian, Nathan. Selain jembatan Bailey yang dibuat oleh TNI dan juga dibantu masyarakat dengan panjang 30 meter yang dibangun pada tanggal 11 sampai dengan 17 Desember, kira-kira apakah ada lagi jembatan-jembatan yang dibuat oleh TNI untuk memudahkan dalam proses penyaluran distribusi bantuan? Di Sumatera Barat ada 4 jembatan Bailey yang dibangun, 1 di Padang Pariaman, 1 lagi di Pasaman Barat, dan 2 di Kabupaten Solok. Baik, kemudian dalam kunjungannya Presiden Prabowo Subianto ke lokasi Anda melaporkan saat ini, apa saja yang dibawa berupa bantuannya? Bantuan berupa sembako yang sebelum Presiden datang sudah dibagikan ke masyarakat yang menjadi korban bencana di daerah ini, di daerah Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ini. Baik, kemudian tadi selain mengunjungi posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kira-kira sempat tidak ke beberapa posko pengungsian lainnya?
Kalau untuk di Kabupaten Padang Pariaman, Presiden hanya mengunjungi Jembatan Beli yang dibangun di daerah Kayu Tanam. Selanjutnya Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Padang Panjang, ke Lembah Hanai untuk mengunjungi lokasi banjir bandang dan jalan yang amblas di daerah tersebut. Baik, Eka, mungkin bisa Anda gambarkan, bisa tunjukkan bagaimana kondisi jembatannya agar pemirsa bisa melihat secara langsung seperti apa kondisi di sana. Beginilah kondisi Jembatan Beli yang dibangun oleh TNI dari tanggal 11 hingga 17 kemarin. Jembatan ini panjangnya sekitar 30 meter. Bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Jembatan ini penghubung antara Korong Padang Mantung dengan Pasar Tangah di Kecamatan Kayu Tanam. Sehingga akses jalan untuk kedua korong ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan umum. Demikian, Nathan. Baik, kemudian bagaimana dengan spesifikasi jembatan yang memang bisa dikatakan ini merupakan jembatan sementara darurat. Ini mampu menahan berapa ton beban yang setiap harinya kendaraan-kendaraan lalu lalang? Ini bisa dilalui oleh kendaraan truk roda 6, roda 4, dan kendaraan roda 2. Tonase jembatan lumayan kuat untuk dilalui untuk truk yang bermuatan 6 ton. Baik, kemudian ini dari material jembatan sendiri ini apa saja? Kalau bisa Anda jelaskan kepada kami. Jembatan ini merupakan jembatan yang sudah lama, buatan dari negara asing dulu, sehingga dimanfaatkan saat ini untuk jembatan sementara. Seandainya nanti sudah dibangun jembatan permanen, maka jembatan ini dibuka dan digunakan di tempat lain lagi. Baik, mungkin bisa Anda naik ke atas jembatannya untuk bisa menjelaskan lebih rinci seperti apa bentuk dari jembatannya, kemudian dari alas untuk kendaraan lalu lalang itu seperti apa? Ini spesifik dari jembatan yang sedang dibangun. Jembatan ini jembatan moduler, buatan Inggris tahun 1942. Bahan materialnya baja berkekuatan tinggi dengan panjang 30 meter, dengan lebar jembatan 3,9 meter. Kekuatannya beban jembatan sampai dengan 12 ton. Demikian, Nathan. Ini kondisi jembatan yang baru dibangun oleh TNI. Baik, jika Anda bilang tadi untuk kekuatan jembatan ini mampu menahan beban seberat 12 ton, kemudian artinya ini dipastikan aman ketika ada mobil yang lalu lalang atau truk-truk bantuan untuk mendistribusikan bantuan? Untuk kendaraan yang lewat, aman untuk dilewati truk yang bermuatan 12 ton. Karena jembatan ini selain baja ada kayu yang menjadi lantainya. Dengan kekuatan baja dan kayu, kekuatan jembatan ini bisa mencapai 12 ton. Baik, mungkin di sana ada warga yang seperti apa respon warga setelah dibangunnya jembatan Beli ini?
Atau mungkin Anda bisa berbincang dengan warga yang melintas, seperti apa tanggapan mereka atas dibangunnya jembatan yang dibuat dari tanggal 11 sampai 17 Desember ini. Bu, di mana tanggapannya Bu dengan pembangunan jembatan ini Bu? Alhamdulillah, akses kami dapat lancar kembali. Iya. Perekonomian kami kembali tumbuh lagi. Iya. Kalau nggak ada jembatan ini, lumpuh ekonomi kami, rakyat kami, masyarakat dalam ini, tanam. Gitu. Dengan adanya jembatan ini, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami dapat beraktivitas lagi. Demikian tanggapan dari warga di lokasi jembatan Bailey di Padang Mantung. Demikian, Nathan. Baik, mungkin bisa Anda jelaskan juga, sebelum jembatan ini rampung dibuat, bagaimana cara dari bantuan ini menyalurkan bantuan ke beberapa lokasi terdampak bencana, atau melalui jalur apakah hanya jalur udara saja yang diandalkan atau ada cara lain? Sebelum jembatan ini diperbaiki, masyarakat di sini harus jalan memutar dulu untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok maupun perekonomian di sini untuk menjual barang-barang yang ada di daerah ini ke pusat kota. Baik, Eka, mungkin bisa Anda gambarkan lagi di sudut-sudut lainnya, agar ada visual gambaran kepada masyarakat seperti apa bentuk jembatan dan juga respon dari masyarakat seperti apa dalam ada kunjungan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Ya. Baik. Ini sungai yang melintasi jembatan Bailey. Baik, kemudian tadi Anda sebutkan bahwa sebelum ada jembatan Bailey ini warga terpaksa harus memutar dengan tentunya dengan jarak yang cukup jauh. Ini kira-kira berapa kilometer masyarakat ini harus muter untuk bisa melakukan bantuan ke lokasi yang dituju? Untuk masyarakat yang ada di seberang jembatan ini biasanya memutar arah ke Ins Kayu Tanam. Jadi mereka memutarnya sekitar 5 km ke pusat kecamatan yang ada di kecamatan Kayu Tanam ini, Nathan. Baik. Saat ini di layar kaca ini banyak sekali masyarakat ataupun anak-anak yang lalu lalang. Apakah mungkin ada himbauan-himbauan tertentu, dikhawatirkannya karena namanya anak-anak, ini bisa saja ketika ada bantuan yang datang, dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Ini mengingat anak-anak lalu lalang banyak sekali. Iya, kebetulan antusias anak-anak dengan kedatangan Presiden membuat banyak anak-anak di sekitar lokasi jembatan ini. Karena dia ingin ketemu dengan Presiden Prabowo lebih dekat. Demikian, Nantan. Baik. Halo? Baik. Ya. Kemudian jika kita lihat tadi kan antusiasme dari masyarakat ini sangat tinggi. Kemudian apa saja sih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang saat ini memang sangat dibutuhkan selain dari air bersih dan bantuan bahan pangan lainnya? Untuk saat ini masyarakat Padang Pariaman yang jadi korban banjir bandang maupun longsor, mereka untuk kebutuhan pokok sudah dapat dikatakan mencukupi, namun kebutuhan untuk tempat tinggal yang belum, karena masih banyak masyarakat yang tinggal di pengungsian. Mereka menunggu pembangunan hunian sementara yang akan dibangun oleh BNPB pusat. Baik, terima kasih Eka Gus Priyadi. Nanti kita akan segera kembali
Karena kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Breaking News. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News bersama saya Nata Arman. Baik pemirsa, dari Padang Pariaman, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke Lembah Anai. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lembah Anai, sudah ada rekan kami Agung Sulistyo di lokasi. Ya baik pemirsa, sebelumnya kita akan melihat dan memantau secara langsung seperti apa situasi di sana. Dan pemirsa, inilah tadi lokasi, ini gambar yang mana tadi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pengungsian yang ada di Sumatera Barat. Dan tampak suasana sangat disambut oleh masyarakat. Tentunya yang ingin melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsian yang ada di beberapa lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Terlihat juga anak-anak, kemudian juga ibu-ibu, ini sangat antusias untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan tentunya ingin melakukan dialog secara langsung untuk mengetahui apakah yang dibutuhkan dari masyarakat terdampak saat ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera. Dan kali ini, Presiden mengunjungi Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tiba di posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak, Palembayan di Sumatera Barat, tentunya Presiden Prabowo Subianto disambut oleh para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Presiden Prabowo Subianto turut didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, kemudian Kepala BNPB Letjen Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Dan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyapa ibu-ibu dan juga anak-anak di lokasi pengungsian. Presiden Prabowo Subianto Gimana Pak? Suara putus-putus Pak. Suara putus-putus gimana? Pemirsa, dari Agam dan Padang Pariaman, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke Lembah Anai. Dan untuk mengetahui suasana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lembah Anai, kami sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di lokasi. Baik, selamat siang Agung. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto di lokasi Anda melaporkan, silakan. Baik Pak Bisa, saya berada di kawasan Lembah Anai, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar. Dan baru saja Presiden Prabowo Subianto ini baru saja tiba di lokasi pengerjaan proyek jalan putus di kawasan Megamendung. Dan untuk saat ini Presiden masih bersama rombongan, ini baru di tenda utama. Dan sebentar lagi akan melakukan pengecekan atau memantau aktivitas pekerjaan proyek yang saat ini sedang berlangsung di area Lembah Anai ini. Ya, Nata. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa ini merupakan jalan putus yang berada di kawasan Megamendung. Nih, kira-kira apa bantuan ataupun rencana apa yang akan digaungkan oleh pemerintah untuk proses perbaikan jalan terputus ini? Apakah akan ada pembuatan jembatan? Oke. Baik, untuk proses pembangunan jembatan tidak ada, tapi ini akan menyambung jalan yang putus dan ditargetkan
saat Nataru nanti ini jalur sudah bisa digunakan oleh seluruh kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan berat lainnya. Namun untuk proses maksimalnya jalan ini akan selesai diperkirakan pada tahun depan, yaitu pada bulan Juli tahun 2026. Dan untuk saat ini jalan di kawasan Lembah Anai ini dibuka secara bertahap untuk dari jam pukul 4 sore hingga pukul 9 pagi keesok hariannya, dan hanya terbatas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Namun setelah tanggal 21 nanti akan ada evaluasi apakah bisa dilalui oleh kendaraan berat seperti kendaraan pengangkut BBM atau kendaraan sembako. Ya, Kak. Baik, terima kasih Agung atas laporannya dari Lembah Anai, Sumatera Barat. Dan pemirsa bisa Anda saksikan bahwa saat ini di layar kaca Anda sedang dalam proses dari pembangunan ataupun perbaikan dari jalan yang putus di kawasan tersebut akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa alat-alat berat juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses dari perbaikan. Kemudian Presiden Prabowo Subianto dan juga berbagai pihak terkait ini sudah berkoordinasi meninjau secara langsung terkait dengan penanganan pasca terjadinya bencana di lokasi bencana Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk tadi kami sempat melihat ada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan ini adalah visual terkini pemirsa yang mana di Jalan Kawasan Megamendung Tanah Datar, Lembah Anai sedang dilakukan proses perbaikan dengan menggunakan alat berat untuk membantu proses penanganan agar bisa lebih efisien. Dan pemirsa, sama seperti di tempat sebelumnya, yang mana kedatangan ataupun kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi terdampak bencana ini selalu dikerumuni oleh masyarakat karena antusiasme yang sangat tinggi menyambut Presiden Prabowo Subianto untuk melihat secara langsung peninjauan terkait dengan penanganan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera Barat. Dan memang jika tadi kita sempat melihat di kawasan Padang Pariaman sempat dibuat juga ada jembatan beli yang dibuat oleh TNI dengan durasi pembuatan 11 sampai dengan 17 Desember. Namun untuk saat ini proses perbaikan jalan yang terputus ini difokuskan untuk memperbaiki jalan agar distribusi bantuan ini bisa tersalurkan dengan merata. Awas itu, Bapak mau lewat. Baik, kita akan kembali menghubungi Agung yang kini berada di lokasi. Selamat siang, Agung. Agung, Anda mendengar suara saya, Agung? Awas, fokus belakangnya. Mas belakangnya. Geser kiri. Agung? Pemirsa, kami akan menghubungi Agung kembali. Agung, selamat siang. Anda mendengar suara saya? Baik, Agung, bisa Anda ceritakan suasana di sana seperti apa? Silakan, Agung. Baik, sepertinya kami terkendala sinyal.
Dan pemirsa, inilah visual terkini yang mana di lokasi Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini sudah kembali menuju ke mobil. Ini gue dapat ini. Untuk selanjutnya kembali melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang terdampak bencana tanah longsor dan juga banjir bandang di Sumatera. Dan memang berdasarkan pantauan kami, dari sejak beliau datang tiba hingga dengan beliau meninggalkan lokasi, di berbagai lokasi ini masyarakat sangat antusias untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Dan ini merupakan gambar secara langsung dari pantauan tim kami di Lembah Anai, Tanah Datar, yang mana saat ini sedang pemerintah fokus melakukan perbaikan dari jalan terputus di kawasan tersebut. Dengan menggunakan berbagai alat berat yang sudah diterjunkan, diharapkan akan bisa segera rampung secepat mungkin agar nantinya distribusi bantuan ini bisa tersalurkan secara merata dengan cepat. Dan jika kita lihat, memang kondisinya ini sangat parah akibat tergerus dari berbagai material yang terbawa akibat banjir bandang. Pemirsa, demikian breaking news dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai menyaksikan program kami selanjutnya.